Wiggy, wiggy, oh, wiggy, oh, wiggy, oh. Hold up, wiggy, oh, wiggy, oh, Cause that wiggy, bitch go oh, pew when I shoot, it's on mute. That bitch go pew when I shoot, it's on mute. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan membahas tentang bab 8 mengenai iman Kristen dan Pancasila, di mana kita belajar dari dua tokoh, yaitu tokoh TB Simatupang dan Eka Dharmaputra. Bahan Alkitab yang mendasari pada bab 8 ini yaitu Matius pasal 22 ayat 39 dan Roma pasal 14 ayat 13 sampai 23. Pada kesempatan ini kita akan belajar dan menyimak dua tokoh gereja yang memberi perhatian dan pluralisme dan solidaritas kebangsaan. Dua tokoh ini benar-benar bertumpu pada imannya, memperjuangkan nilai-nilai Kristiani, dan memandang pluralitas sebagai realitas yang harus disambut. Kedua tokoh tersebut adalah Jenderal Tahibonar Simatupang dan Pendeta Dr. Eka Dharmaputra. Tahibonar Simatupang atau biasa dipanggil Pak Sim adalah sosok penting dalam perjalanan negara dan gereja. Beliau lahir di Kalang, Sumatera Utara 28 Januari 1920. Beliau meniti karir sebagai tentara dengan bergabung di Tentara Keamanan Rakyat, yang pada zaman sekarang disebut Tentara Nasional Indonesia, dan mencapai puncak kepemimpinan sebagai Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia pada tahun 1950. Ketika beliau berusia 29 tahun dengan pangkat bintang 3 atau Letnan Jenderal, ini merupakan sebuah prestasi luar biasa bagi seseorang yang masih muda dengan jabatan dan bintang yang sangat tinggi. Bagi Tahibonar Simatupang, hidupnya harus berjalan seiring dengan panggilan Allah. Beliau mengungkapkan bahwa dirinya adalah orang yang berutang kepada Allah, berutang kepada negara, berutang kepada keluarga. Beliau menekankan agar Indonesia harus tetap tegak dengan landasan Pancasila. Kerangka berpikirnya adalah kreatif, positif, kritis, dan realistis. Keempat hal ini harus tampak agar Indonesia tidak menjadi negara yang hanya berpijak pada kemajuan teknologi, tapi juga harus melandaskan sisi positif yang harus berkembang dan bertumbuh. Bonar Simatupang dipengaruhi oleh tiga tokoh Karl, yaitu Karl von Clausewitz yang memberinya inspirasi dalam strategi militer, Karl Barth, sang teolog Protestan terkemuka abad ke-20, Karl Marx, seorang filsuf, ekonom, politisi, dan sosiolog dari Jerman. Bagi TB Simatupang, Pancasila adalah sebuah ideologi sekaligus pandangan hidup yang menegaskan bahwa Pancasila telah memberikan banyak inspirasi. Orang-orang Kristen dapat memahami kelima sila Pancasila, khususnya sila pertama, dengan keyakinan bahwa di dalam keyakinan kepada Allah, sebenarnya orang-orang dapat melakukan dialog secara terbuka dan terus-menerus dengan sikap saling menghargai demi tanggung jawab bersama. Di samping sebagai seorang jenderal, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI, atau yang dikenal sekarang dengan Persekutuan Gereja di Indonesia atau PGI. Jenderal Tahibonar Simatupang menuangkan pikiran dan sumbangsinya melalui tulisan dan berbagai ceramah baik untuk bangsa maupun untuk gereja di dalam dan di luar negeri. Tokoh lain yang juga perlu kita simak adalah Pendeta Dr. Eka Dharmaputra. Beliau adalah aktivis nasional yang menginspirasi gereja-gereja untuk memahami keterkaitan antara gereja dan negara. Bagi Pak Eka, gereja harus hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendeta Eka yang lahir di Mertoyudan, Magelang pada 16 November 1942 ini benar-benar konsisten dalam memperjuangkan kehadiran gereja dalam negara. Di usia yang sangat muda, masih sekitar 27 tahun, beliau menjadi Ketua Moderamen Sinode Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat, sebuah jabatan tertinggi di Sinode sebuah gereja, juga menjadi dosen di alma maternya, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, atau sekarang dikenal dengan nama Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Eka Dharmaputra memberikan perhatian sangat besar pada Pancasila dengan disertasinya, yang telah dibukukan dengan judul Pancasila, Identitas dan Modernitas. Menekankan bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi yang sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia yang majemuk karena ideologi ini bersifat inklusif atau terbuka. Sebagai masyarakat majemuk, Indonesia membutuhkan Pancasila yang sungguh-sungguh merangkul kebersamaan tersebut. Bagi Eka Dharmaputra, rangkulan dan kebersamaan dalam negara Pancasila ini harus benar-benar diwujudkan dalam kebebasan untuk memeluk agama bagi seluruh masyarakat yang ditegaskan dalam Undang-Undang 1945 pasal 29, dan karenanya kebebasan itu harus dijamin. Pak Eka adalah sosok yang mengembangkan pemikiran ekumenis
Bagi Pak Eka, realis Indonesia yang majemuk harus diisi dengan pemikiran keberagaman melalui dialog dan kerjasama antar umat beragama. Keprihatinan Pendeta Eka sering dituangkan dalam tulisan di surat kabar, bahkan beliau bersama TB Simatupang banyak memberi sumbangan pemikiran bagi bangsa dan gereja, agar bangsa dan gereja terus bertumbuh di tengah masyarakat majemuk. Kerangka pemikiran kedua tokoh ini dituangkan untuk menjawab realitas Indonesia yang majemuk. Untuk itu dibutuhkan sikap toleransi terhadap kehidupan bangsa yang harus dibangun bersama berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dari dalamnya perlu dibangun sikap solidaritas terhadap semua orang mengingat banyak sekali perbedaan. Jika solidaritas tidak dibangun, kemajemukan atau pluralitas dapat terus-menerus berbenturan dan tidak akan dicapai kesatuan yang diharapkan. Wiggy, wiggy,